warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sabena Esikom Emikom selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Public Speaking and Announcing. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yang akan menyampaikan pengalamannya dan tentunya seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti seminar dengan tema Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kreativitas Generasi Muda. Tema ini sangat relevan di era teknologi saat ini, di mana kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, di balik potensinya yang luar biasa, terdapat tanggung jawab besar untuk menggunakannya dengan bijak dan etis, khususnya di kalangan generasi muda sebagai penggerak masa depan. Teman-teman, sebelum memulai izinkan saya Ferdian Wijahya dan rekan saya Anaya Navarani Putri selaku Master of Ceremony untuk membuka seminar pada hari ini. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Menurut kakak, penting nggak sih kak penggunaan AI dalam generasi muda? Menurut aku penting sih kak, apalagi sekarang zamannya teknologi ya. Jadi, menurutku rugi aja sih kalau kita nggak memanfaatkan teknologi yang ada. Belum lagi soal etika ya, misalnya bagaimana kalau karya yang dihasilkan AI ternyata bohong dan hanya buatan AI semata tanpa sumber yang jelas. Betul banget sih kak. Udahlah daripada kita bingung dengan pertanyaan-pertanyaan kita sendiri, langsung aja kita membahas hal-hal ini lebih dalam. Kita sudah menghadirkan narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita undang narasumber kita yang merupakan seorang praktisi dan mentor di bidang pendidikan kepada Ibu Sri Wulandari. Dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih kepada para MC yang telah menyambut saya. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang seperti yang MC tadi katakan bahwa saya adalah seorang praktisi di bidang pendidikan, di mana saya adalah mentor untuk mengajar murid-murid yang biasa saya ajarkan di sebuah komunitas. Seperti itu teman-teman. Nah, sesuai tema pada seminar pada kali ini adalah tentang efektivitas penggunaan AI dan bagaimana kita bisa menggunakan AI itu menjadi bermanfaat tanpa menyalahgunakan penggunaan AI. Next. Ya, pada kali ini saya mengambil tema dengan judul pengaruh AI terhadap proses belajar. Dikarenakan saya adalah seorang praktisi yang memiliki latar belakang di bidang pendidikan, so saya mengambil tema di bidang pembelajaran. Next. Nah, teman-teman, jadi saya membaca dari sebuah jurnal yang mengatakan bahwa manusia ini adalah sebagai makhluk pembelajar atau biasa kita katakan sebagai makhluk educable. Nah, ini sangat relate banget di mana Tuhan memang menciptakan kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk yang pembelajar. Artinya, kita terus belajar bahkan dari kita lahir sampai kita meninggal nanti atau sampai kita dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Next. Nah, ini adalah contoh proses manusia belajar. Bahkan dari kita kecil pun kita sudah memiliki fitrah untuk terus belajar. Contohnya, ketika kita baru lahir dari seorang ibu, di mana kita belajar mulai dari merangkak, duduk, nanti jatuh lagi, lalu bangun lagi untuk belajar berdiri, merembet, dan sampai kita bisa berjalan dengan lancar, bahkan sampai kita menjadi dewasa seperti sekarang. Maka dari itu, betul, manusia adalah makhluk yang pembelajar, di mana di setiap kesehariannya manusia selalu belajar dan belajar dari kesalahan yang dia buat. Next. Nah, yang namanya belajar itu teman-teman pasti berkaitan sama yang namanya proses berpikir. Bahkan guru saya pernah bilang, kita nggak betul-betul belajar kalau kita nggak berpikir. Maka dari itu, gimana sih proses kita berpikir dalam proses pembelajaran itu sendiri? Yang pertama adalah dimulai dari yang namanya informasi. Jadi ketika kita berpikir, kita mendapatkan informasi dari luar. Bisa dari orang sekitar, dari lingkungan, dari guru, atau dari orang tua kita. Itu yang dinamakan informasi. Lalu, informasi ini masuk ke otak kita. Yang dimana ketika informasi ini sampai kepada otak kita, kita mengalami proses yang namanya berpikir. Dan nanti proses berpikir itu menjadi yang namanya sebuah pemikiran. Nah, kalau informasi yang kita pikirkan terus-menerus, berulang-ulang, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan yang tertanam di dalam diri kita, bahkan di dalam hati kita, bahkan itu nanti bisa membentuk yang namanya sebuah kepribadian. Nah, dari kepribadian inilah nanti muncul tindakan. Kayak misalkan kita meyakini nih, bahwa kita bisa menjadi orang sukses di masa yang depan, di masa depan. Maka dari itu
pola pikir kita akan terus-menerus memikirkan hal tersebut. Aku pasti bisa sukses. Aku pasti bisa sukses. Akhirnya apa? Akhirnya adalah tindakan kita mengarahkan kita untuk mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa sukses sesuai apa yang kita pikirkan. Nah, dari sinilah, dari tindakan yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah yang namanya kebiasaan. Nah, dari kebiasaan yang kita pupuk terus-menerus, nantinya akan menjadi sebuah kepribadian. Next. Nah, ini saya mengambil sebuah kutipan dari Wakil Menteri Pendidikan kita, yaitu Prof. Stella Christy. Ya, ini Prof. Stella ini sempat menyinggung tentang AI dalam dunia pendidikan, berhubung beliau adalah wakil di bidang Menteri Pendidikan. Yang dimana Prof. Stella ini mengatakan bahwa ChatGPT itu sebenarnya adalah sebuah teknologi yang palsu. Yang dimana dia mengatakan bahwa di ChatGPT ini banyak sekali ditemukan kebohongan-kebohongan tanpa kita sadari. Yang dimana ChatGPT ini sering memberikan informasi tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat video cuplikan dari Prof. Stella ini. Artificial intelligence is not as intelligent as you think. Sebagai contoh, saya menanyakan kepada ChatGPT, apakah symptom inherited truculence? Saya juga psikologis kan. Nah, ChatGPT jawabnya ini. Diagnostic criteria for inherited truculence. Ada 5 poinnya. Saya nggak akan baca satu-satu. 1, a tendency to experience and express aggressive, and so on. Kalian pasti nggak bisa jawab seperti ini kan? Nah, tapi jangan khawatir, ini semuanya palsu. Jadi di ChatGPT itu banyak yang palsu. Saya yang ngarang-ngarang sendiri inherited truculence, terus saya kasih ke ChatGPT-nya. ChatGPT-nya kasih ini loh, diagnosis symptom inherited truculence. Nggak ada itu inherited truculence, itu saya ngarang aja. Tetapi inilah, kalau kalian sebagai manusianya tidak mengerti bahwa ada banyak yang palsu, nanti kalian tahu, pikir beneran ada inherited truculence. Palsunya itu hebat sekali ChatGPT. Nah, teman-teman, setelah kita melihat tayangan video tadi, kita menjadi dapat menarik sebuah kesimpulan. Ketika kita dikaitkan dengan tadi proses berpikir, bagaimana seandainya kalau keseharian kita dalam proses belajar, entah di sekolah, di kampus, atau dimanapun itu, kita selalu mengandalkan yang namanya ChatGPT, yang dimana informasinya ini terus-menerus kita dapatkan dari si ChatGPT ini. Sedangkan Prof. Stella mengatakan bahwa segala sesuatu yang dari ChatGPT tidak sepenuhnya benar. Lalu gimana kalau seandainya dalam keseharian kita menggunakan informasi dari ChatGPT yang nantinya akan menjadi sebuah pemikiran, keyakinan, dan itu akan berproses menjadi tindakan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi kepribadian. Bagaimana jika itu dilakukan dalam keseharian? Sedangkan kita sudah tahu bahwa informasi dari ChatGPT tidak sepenuhnya benar. Kalau dari informasinya saja sudah salah persepsi, sudah salah sumber, dan informasinya tidak jelas, lalu bagaimana dengan pembentukan kepribadian kita? Pasti ada yang salah dari situ. Next. Nah, maka dari itu teman-teman, akhir kata aku ingin menyampaikan pesan kepada hadirin yang ada di sini semua, bahwa ChatGPT memang membantu kehidupan kita dan kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua, khususnya hadirin yang ada di sini, adalah untuk menjadi orang yang holistik. Holistik ini adalah artinya orang yang berpikir secara menyeluruh. Jadi ketika kalian menggunakan ChatGPT, cobalah untuk memadukan dengan pemikiran dari kalian, pemikiran murni dari manusia. Tidak sepenuhnya kita bergantung pada ChatGPT. Karena seperti yang Prof. Stella katakan, bahwa ChatGPT itu tidak selamanya benar. Bahkan terkadang mereka ini memanipulasi manusia dalam berpikir. So, jadilah manusia yang holistik, yang berpikir menyeluruh, yang open-minded, dan terus belajar. Sebagaimana Tuhan katakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya Kak, penyampaian ilmu dan narasumber kita tadi. Banyak banget yang relate di era teknologi ini. Benar banget Kak, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat ya. Amin. Amin. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan seminar ini. Saya Ferdan Dwi Cahya dan rekan saya Anaya Nafarani Putri mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panggil tamu undangan hari ini yang buat isi acara partisipan Mahakarya UMB dari jurusan Broadcasting. Siapakah dia? Kak Arno. Halo, 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 Rina, halo, Kak Delis. Lu kan di tengah aja ya? Oke, gimana? Kak, apa kabar Kak hari ini Kak? Wah, kalau hari ini sih kita semangat banget ya, pagi-pagi yang semangat loh. Ini bukan pagi ya? Tadi? Udah siang. Sorry. Iya, siang ini semangat banget soalnya kita kan lagi screening film ya, harus semangat. Gimana? Apalagi kan harus jaga kesehatan kan. Musim hujan Benar, ini. benar. Musim hujan bahaya nih. Kakak kan lagi bikin film baru. Judulnya apa nih Kak yang baru? Kalau yang terbaru ini yang akan ditayangin namanya filmnya tuh sebenarnya dokumenter, film dokumenter mengangkat kisah pembalap liar berjudul Zetara. Banyak pastinya. Gak Karena- sabar pasti. Udah berapa lama bergelut di dunia perfilman kali ini? Kalau untuk lamanya mengikuti dunia film ini sebenarnya baru sih, terbilang baru 1 tahun sih, itu juga gara-gara ketidaksengajaan gitu. Kenapa sih kakak suka bikin film? Apa sih awalnya? Apa karena hobi atau apa? Sebenarnya kalau dibilang hobi sih enggak juga ya. Kembali kayak tadi yang saya bilang, gara-gara ketidaksengajaan. Jadi berawal dari ngerjain tugas, jadi ada tugas disuruh bikin pertama itu bikin video biasa, terus lanjut ke tahap berikutnya membuat film. Pokoknya ada step by stepnya gitu, nggak langsung bikin film. Jadi dari situ ke trigger tuh, kayaknya menarik ya bikin film. Akhirnya bikin film, iseng-iseng itu akhirnya dari tugas, iseng-iseng dan akhirnya niat. Cocok juga sih. Cocok juga Ya. dan relevan juga dengan jurusan kan gitu. Harapan Kakak dalam acara festival ini untuk para penonton apa nih Kak? Kalau harapannya sih ya, kalau aku sih berharap ke peserta yang datang atau audiens yang datang, ya mungkin screening film kita kali ini, kegiatan kita pada siang ini memberikan sebuah insight gitu ya, motivasi bagi partisipan atau audiens yang nggak tahu nih passionnya di mana gitu. Mungkin dari sini termotivasi untuk bikin film gitu, terpancing, termotivasi membuat hasil-hasil karya seperti yang bakal kita tonton nanti gitu sih. Terima kasih Kak Arnold udah mengisi acara Mahakarya. Oh ya, siap, thank you juga, thank you. Terima kasih ya kak. Oke, thank you. Izin ya. Iya. Oke. Nah, Oke. Vin, keren banget gak sih kalau tadi ngisi acaranya? Ih betul banget Fer. Semoga pesan-pesan yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk penonton semua di sini. Acara selanjutnya kita kan nggak kalah juga ya. Bener kak, untuk para penonton di sini jangan kemana-mana ya, dan pantengin terus dan tunggu kegiatan seru lainnya tetap di Festival Film Mahakarya Para Pemuda. Wih!